Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul. Percaya atau tidak, sebenarnya manusia itu sangat memiliki kekuatan yang sangat powerful. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali kekuatan yang ada pada diri kamu sendiri. Iya, betul. Sumber kekuatan manusia itu disebut dengan ruh. Selama ini mungkin pada umumnya orang menganggap bahwa sumber kekuatan manusia itu adalah berada di otak atau akal. Atas anggapan itu, maka orang memposisikan otak segala-galanya. Manakala otak seseorang itu cerdas, maka hidupnya akan berhasil. Keinginan apa saja bisa diselesaikan lewat otaknya itu. Oleh karena itu, orang berusaha mencari lembaga pendidikan yang mampu mencerdaskan otak anak-anaknya. Demikian pula lembaga pendidikan juga sudah terlanjur percaya bahwa seseorang disebut cerdas manakala mampu menguasai beberapa jenis disiplin ilmu, yaitu misalnya biologi, fisika, kimia, sosiologi, psikologi, sejarah, bahasa, dan sejenisnya. Oleh karena itu, di lembaga pendidikan diajarkan tentang disiplin ilmu dimaksud sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Para pengelola pendidikan, tidak terkecuali pemerintah, menganggap bahwa jika seseorang sudah mampu menguasai beberapa disiplin ilmu tersebut dianggap cerdas. Sementara itu, untuk mengetahui seseorang telah menguasai disiplin ilmu atau belum, maka dibuatkanlah soal-soal ujian, yang bagi siapa saja berhasil menjawabnya dengan benar dianggap telah menguasai ilmu dimaksud dan dinyatakan lulus. Oleh karena banyaknya jumlah peserta ujian, maka dibuatkanlah jenis soal yang jawabannya dapat dengan mudah dikoreksi oleh alat modern, yaitu komputer. Sudah barang tentu jenis soal dimaksud tidak selalu berhasil menggambarkan kemampuan seseorang. Buktinya, ada saja siswa yang dalam sehari-hari dikenal pintar, tetapi hasil ujiannya tidak sebagaimana digambarkan itu. Pendidikan dengan mengedepankan kekuatan otak atau akal tersebut selama ini juga telah dirasakan kekurangannya, misalnya di antara hanya berhasil mengembangkan aspek kognitif dan belum berhasil mengembangkan aspek lainnya, yaitu aspek afektif dan psikomoriknya. Seorang anak yang memiliki kelebihan kognitif tetapi lemah pada aspek lainnya maka dirasa kurang. Secara intelektual, anak yang bersangkutan unggul, tetapi tidak demikian itu pada aspek sosial, spiritual, dan yang lainnya. Kekurangan yang demikian itu sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh banyak kalangan, tetapi belum mendapatkan pemecahan yang dianggap signifikan. Mengacu kepada kitab suci Al-Quran, sebenarnya sumber kekuatan manusia itu bukan pada otak atau akal, melainkan pada yang disebut dengan istilah ruh. Keterangan itu dapat dibaca di dalam surat Al-Sajadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan atau kejadian manusia dan meniupkan ke dalamnya ruh berasal daripadanya dan dia menjadikan ruh itu bagi kamu pendengaran, serta penglihatan dan rasa. Sedikit sekali kamu yang bersyukur. Bermula dari kekuatan ruh itu, maka telinga akan dapat mendengar, mata akan dapat melihat, dan tentu akal akan dapat berpikir. Nah, jadi oleh sebab itu, panca indera dan semua organ tubuh hanya berposisi sebagai alat saja. Tidak terkecuali adalah akal. Sementara itu adalah ruh yang menjadikan akal untuk berpikir. Mendasarkan pada pemahaman tersebut, maka yang utama seharusnya dididik adalah ruh. Manakala ruh itu terdidik dan kemudian menjadi sehat dan baik, maka semua organ tubuh manusia akan berfungsi dan menjadi baik pula. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Dan demikian pula sebaliknya, sedangkan segumpal daging itu adalah hati, sedangkan ruh adalah sesuatu kekuatan yang berada di dalam hati itu. Memang semua anggota badan harus dilatih agar menjadi kuat dan berfungsi maksimal. Tangan dan kaki misalnya, seharusnya dilatih dengan berolahraga agar menjadi kuat. Demikian pula telinga, mata, dan juga otak. Semua anggota tubuh itu memerlukan perawatan dan pelatihan secara terus-menerus agar memiliki kekuatan hingga dapat berfungsi maksimal. Akan tetapi semua anggota tubuh itu harusnya selalu berada di bawah komando apa yang disebut dengan ruh dimaksud. Mengabaikan ruh dalam menjalankan kegiatan pendidikan, maka sama artinya dengan tidak memperhatikan sumber kekuatan dan pengendali gerak kehidupan manusia itu sendiri.
Akibatnya ilmu yang diajarkan menjadi tidak bermanfaat sebagaimana seharusnya dan bahkan akan dapat mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan terhadap orang lain. Nah, jadi kekuatan manusia itu berada di dalam hatinya ya, yaitu ruh atau dalam bahasa sehari-harinya disebut dengan aku. Kekuatan manusia itu apa aja sih? Ini dia. Setidaknya manusia dikaruniai 3 kekuatan, yaitu hati, pikiran, dan jasmani. Manakala ketiga-tiganya itu sehat dan berhasil digunakan secara sempurna, maka keberhasilan hidup akan dengan mudah diraih. Ruh itu bersifat apa? Ruh itu bersifat merupakan sumber kehidupan manusia. Ruh memberikan kehidupan bagi jasad dan jiwa. Ruh bersifat cahaya dan mulia, merupakan sumber pemberi gerak, kehendak, dan rasa. Apakah ruh itu bisa berpikir? Oke, jadi ruh itu juga memiliki natur tersendiri, teman-teman. Ruh merupakan latifah atau sesuatu yang halus, yang dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Ini dia, ada 6 kekuatan dalam diri manusia yang tersembunyi. Kekuatan dalam diri manusia bukanlah kekuatan fisik yang dimiliki, melainkan kekuatan kesadaran manusia yang tersembunyi di balik kekuatan jiwanya. Tanpa disadari, manusia memiliki kekuatan selain kekuatan fisik yang melingkupinya, sehingga kajian psikologis dan berbagai bidang lainnya mencoba membedah kekuatan dalam diri manusia yang menjadi misteri. Oleh sebab itu, jangan pernah berpikir bahwa manusia terlahir dengan kekurangan tanpa kelebihan. Sesungguhnya secara tidak disadari, manusia memiliki 6 kekuatan dahsyat. Adapun keenam kekuatan dalam diri manusia tersebut yaitu yang pertama, kekuatan impian atau the power of dreams. Untuk memperoleh hal-hal terbaik dalam kehidupan ini, setiap kita harus memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Setiap kita harus berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan untuk kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita akan berjalan tanpa arah dan akhirnya kita tidak menyadari dan tidak mampu mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan kita akan menuju. Yang kedua, kekuatan dari fokus atau the power of focus. Fokus adalah daya atau power untuk melihat sesuatu termasuk masa depan, impian, sasaran, atau hal-hal lain seperti kekuatan dan kelemahan dalam diri, peluang di sekitar kita sehingga lebih jelas dan mengambil langkah untuk mencapainya. Seperti sebuah kacamata yang membantu seseorang untuk melihat lebih jelas. Kekuatan fokus membantu kita melihat impian, sasaran, dan kekuatan kita dengan lebih jelas. Kekuatan fokus membantu kita melihat impian, sasaran, dan kekuatan kita dengan lebih jelas, sehingga kita tidak ragu-ragu dalam melangkah untuk mewujudkannya. Yang ketiga, kekuatan disiplin diri atau the power of self-discipline. Pengulangan adalah kekuatan yang dahsyat untuk mencapai keunggulan. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan terbangun dari kedisiplinan diri yang secara konsisten dan terus-menerus melakukan sesuatu tindakan yang membawa pada puncak prestasi seseorang. Kebiasaan kita akan menentukan masa depan kita. Untuk membangun kebiasaan tersebut, dibutuhkan disiplin diri yang kokoh, sedangkan kedisiplinan adalah bagaimana kita mengalahkan diri kita dan mengendalikannya untuk mencapai impian dan hal-hal terbaik dalam kehidupan ini. Yang keempat, kekuatan perjuangan atau the power of survival. Setiap manusia diberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan. Justru melalui berbagai kesulitan itulah kita dibentuk menjadi ciptaan Tuhan yang tegar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kegagalan. Seringkali kita lupa untuk belajar bagaimana caranya menghadapi kegagalan dan kesulitan hidup. Karena justru kegagalan itu sendiri merupakan unsur atau bahan yang utama dalam mencapai keberhasilan atau kehidupan yang berkelimpahan. Yang kelima, kekuatan pembelajaran atau the power of learning. Salah satu kekuatan manusia adalah kemampuannya untuk belajar. Dengan belajar, kita dapat menghadapi dan menciptakan perubahan dalam kehidupan kita. Dengan belajar, kita dapat bertumbuh hari demi hari menjadi manusia yang lebih baik. Belajar adalah proses seumur hidup, sehingga dengan senantiasa belajar, dalam kehidupan ini kita dapat terus meningkatkan standar kehidupan kita pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, kekuatan pikiran atau the power of mind.
Pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling besar dan paling terindah. Dengan memahami cara bekerja dan mengetahui bagaimana cara mendayagunakan kekuatan pikiran, kita dapat menciptakan hal-hal terbaik bagi kehidupan kita. Dengan melatih dan mengembangkan kekuatan pikiran, selain kecerdasan intelektual dan kecerdasan kreatif kita meningkat, juga secara bertahap kecerdasan emosional dan bahkan kecerdasan spiritual kita akan bertumbuh dan berkembang ke dataran yang lebih tinggi. Semua diri kita berhak dan memiliki kekuatan untuk mencapai kehidupan yang berkelimpahan dan memperoleh hal-hal terbaik dalam kehidupannya. Semuanya ini adalah produk dari pilihan sadar kita, berdasarkan keyakinan kita, dan bukan dari produk kondisi keberadaan kita di masa lalu dan saat ini. Karena kehidupan tidak terjadi begitu saja kepada kita. Kehidupan adalah serangkaian pilihan dan bagaimana kita merespons setiap situasi yang terjadi pada kita. Sekian dulu untuk pembahasan hari ini dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan juga ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.